Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan. Kali ini kita masih membahas lanjutan dari video part yang pertama. Topiknya tentang budgeting 2. Yang mana budgeting 2 tadi membahas dua tema besar, yaitu cash budget dan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, untuk cash budgetnya sudah kita bahas di video yang pertama secara panjang lebar. Nah, untuk yang video kedua ini kita akan di part yang kedua, di video kedua ini kita akan fokus membahas mengenai PERT, Program Evaluation and Review Technique. Oke ya. Kita mulai. PERT and PERT/cost system. Pembahasan kita tentang PERT nanti ada PERT-nya itu sendiri dan ada PERT dikombinasikan dengan cost atau biaya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang yang PERT. Sebelum masuk ke konsep dasar mengenai PRT, Program Evaluation and Review Technique tersebut, maka saya hendak membawa pemahaman kita, pemikiran kita dalam konteks tataran yang lebih umum dulu, yaitu organisasi. Nah, karena kita membahas tentang perusahaan manufaktur, maka ini merupakan organisasi bisnis. Dan karena kita membahasnya dalam konteks ilmu cost accounting, maka tentu saja perusahaan manufaktur. Maka sekarang kita bawa pemikiran kita ke satu perusahaan manufaktur. Jadi yang namanya perusahaan secara khusus atau organisasi secara umum itu pasti punya program dan kegiatan. Tidak ada yang namanya organisasi itu kok lantas kemudian dia tidak ada kegiatan yang dijalankannya. Itu aneh. Tidak mungkin ada organisasi dia tidak menjalankan satu program atau kegiatan tertentu. Itu tidak mungkin. Demikian juga halnya dengan yang namanya perusahaan atau unit bisnis. Perusahaan atau unit bisnis itu pasti menjalankan satu program dan kegiatan yang istilah generiknya atau istilah umumnya disebut sebagai proses bisnis. Perusahaan menjalankan satu proses bisnis tertentu yang tujuan endingnya, tujuan akhirnya adalah in order for generating profit. Pasti itu. Karena ini kita bicara tentang unit bisnis, yaitu profit motive organization. Di proses bisnis yang dijalankan oleh satu perusahaan manufaktur, katakanlah demikian, itu secara garis besar dapat kita kelompokkan ke dalam dua grup. Yang pertama kita sebut sebagai namanya activity dan yang kedua kita sebut sebagai project. Ya, project. Saya tidak akan menyebutnya sebagai proyek ya, tetapi saya akan selalu menyebutnya sebagai project. Karena kayaknya istilahnya agak beda antara proyek dengan project. Apa sih yang dimaksud dengan activity? Apa sih yang dimaksud dengan activity? Activity merupakan kegiatan rutin yang dijalankan oleh si perusahaan manufaktur tersebut. Kegiatan teknis rutin sifatnya itu operasional dijalankan secara terus-menerus di hari-hari dia menjalankan proses bisnis tersebut. Sehingga disebut bahasa Inggrisnya adalah day to day activities. Nah, day to day activities itu merupakan activity. Kalau dia itu dijalankan secara continuous, terus menerus, setiap hari dia jalankan itu terus, maka dia pasti tidak akan memiliki starting point dan dia tidak akan punya ending point. Artinya ya akan terus secara reguler, secara terus menerus, continuous, dia akan jalankan kegiatannya tersebut. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah aktivitas produksi di perusahaan manufaktur. Itu merupakan kegiatan teknis operasional yang dilakukan hari demi hari, waktu demi waktu. Yang namanya perusahaan manufaktur ya setiap hari pasti ada proses produksi. Sehingga proses produksi yang merupakan salah satu bagian dari proses bisnisnya perusahaan manufaktur itu merupakan activity. Demikian halnya juga dengan proses penjualan atau selling. Nah, ini juga merupakan activity. Hari demi hari, waktu demi waktu, setiap saat itu perusahaan itu menjalankan aktivitas penjualan. Kalau dia tidak menjual barangnya, dari mana dia akan mendapatkan cash? Dari mana dia akan mendapatkan laba atau profit? Tidak bisa. Jadi harus ada proses
Harus ada aktivitas produksi dan juga harus ada aktivitas penjualan. Nah, yang namanya produksi dan namanya penjualan, kalau kita tanya ke perusahaan manufaktur, apakah ada titik awal dan ada titik akhirnya? Jawabannya adalah tidak. Sepanjang perusahaan manufaktur itu berdiri, eksis, masih tetap ada dan menjalankan proses bisnis, maka yang namanya penjualan, produksi dan penjualan itu akan terus-menerus dilakukan. Sehingga aktivitas produksi dan aktivitas penjualan itu merupakan activity. No starting point dan no ending point. Jelas ya? Oke. Berikutnya tadi yang kedua, kegiatan di dalam perusahaan manufaktur tadi itu dapat saya kelompokkan ke dalam yang namanya project. Yang ini, yang namanya project. Berkebalikan dengan activity, project itu pasti sifatnya tidak rutin atau non rutin, tidak reguler, tidak setiap saat, setiap waktu, hari demi hari dijalankan, tidak. Project itu sifatnya nggak reguler, sifatnya non rutin. Kalau dia sifatnya tidak terus menerus, tidak continue, maka pasti dia akan punya yang namanya titik awal dan titik akhir, atau dia punya starting point yang menunjukkan awal, saat awal dimulainya satu kegiatan, satu aktivitas, dan dia nanti akan punya ending point yang menunjukkan titik berakhirnya satu aktivitas atau kegiatan tersebut. Oke? Sehingga kalau Pak, boleh nggak kalau ini activity itu ya sebut aja aktivitas rutin. Kalau project itu adalah aktivitas non rutin. Ya monggo silakan aja. Ya, silakan saja. Tapi yang jelas beda tadi ya. Bedanya adalah kalau activity itu continue terus menerus, no starting point and no ending point. Daily activity, day to day activity, nggak ada awal, nggak ada akhir. Itu kalau activity. Sementara kalau project itu sifatnya tidak rutin, tidak terus-menerus dijalankan, sehingga ada titik awal mulai dan titik akhir selesai. Sehingga ada satu ilmu yang namanya project management. Ya, ada namanya project management. Ini kalau di perkuliahan bisnis ini diajarkan di S2, strata 2. Ya, untuk bisnis, untuk jurusan bisnis. Nah, saya tidak akan membahas ini secara panjang lebar. Saya hanya akan mengambil satu pokok bahasan di dalam project management, ilmu project management, yaitu tentang PERT. Ya, tentang PERT. Di project management pun tidak secara spesifik dibahas PERT/cost, hanya PERT saja ya. Program Evaluation and Review Technique saja. Oke, jadi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa kalau kita itu berbicara tentang PERT, maka pembicaraan kita tidak terlepas dari atau berada dalam konteks yang namanya project. Dan ilmu tentang bagaimana menyelenggarakan satu project yang bagus, yang baik, yang benar, yang efektif dan efisien itu dipelajari di project management. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya, Pak, contohnya apa Pak? Kalau tadi activity ada produksi dan penjualan. Nah, kalau project contohnya apa Pak? Oke, project itu kan tadi sifatnya non rutin, ada titik awal dan titik akhir. Misalkan saja satu perusahaan manufaktur itu dia punya satu project namanya CSR lah ya, CSR. Corporate Social Responsibility. Misal, katakanlah perusahaan manufaktur PT ABC, dia ingin menjalankan program CSR berupa pemberian alat kerajinan kepada UKM di wilayah Bali, misal. Sementara domisilinya si PT ABC itu berada di Jakarta, ya, berada di Jakarta, misal ya. Jadi dia punya satu program namanya CSR. Si PT ABC ini kan perusahaan manufaktur, nggak mungkin dong dia itu di aktivitas kesehariannya, daily activity, day to day activity-nya itu dia melakukan CSR terus. Enggak.
dia bagi-bagi alat-alat kerajinan terus tiap hari. Enggak akan begitu. Bangkrut nanti perusahaannya kalau dia bagi-bagi gratisan alat kerajinan setiap hari. Dia alih-alih mendapatkan profit, dia nggak dapat apa-apa, malah rugi nanti. Oke ya, jadi itu bukan merupakan proses bisnis yang dijalankan, yang merupakan aktivitas yang dijalankan secara terus-menerus. Ini hanya satu waktu tertentu saja. Misalkan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan HUT Republik Indonesia, nanti pada tanggal 17 Agustus di Denpasar, katakanlah demikian, PT ABC akan menyelenggarakan kegiatan CSR berupa bagi-bagi alat kerajinan kepada UKM, ya, kepada UKM. Nah, yang namanya project CSR, bagi-bagi alat-alat kerajinan kepada para UKM tadi itu, ini merupakan project. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam project CSR tersebut? Ada nanti si perusahaan, si PT ABC itu harus beli alat kerajinan, kemudian ngurus perizinan, karena ini kan akan mengumpulkan massa kan gitu ya, harus ada perizinannya. Kemudian koordinasi dengan UMKM-nya dan dinas terkait gitu. Kemudian nanti ada transportasi logistik. Atas pembelian alat-alat kerajinannya itu kan harus ditransport gitu ya. Disampaikan kepada si para UKM di Denpasar. Misalkan belinya di Tangerang, Jabodetabek. Nah, itu kan harus ada transport logistiknya dari Jakarta ke Denpasar. Kemudian nanti ada seremonial atas pelaksanaan CSR-nya itu sendiri. Nah, jadi di dalam satu proyek namanya CSR pemberian alat kerajinan kepada UKM tadi itu, ternyata di dalamnya tuh ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Mulai dari perizinan, pembelian alat kerajinan sampai dengan seremonial pelaksanaan CSR-nya itu sendiri. Dan itu tidak bisa dijalankan dalam jangka waktu misalkan 3 hari gitu. Tidak bisa. Itu harus di planning, harus direncanakan jauh-jauh hari. Misalkan saja pelaksanaan seremonialnya tanggal 17 Agustus. Nah, 2 bulan sebelum tanggal 17 Agustus itu sudah dimulai. Ya. Misalkan dimulai tanggal 15 Juni berarti ya, 15 Juni. 15 Juni itu perusahaan PT ABC sudah mulai bergerak. Project sudah mulai start. Sudah mulai dilaksanakan project CSR-nya itu. Berupa apa? Perencanaannya dulu dibuat, ada aktivitas perencanaan, kemudian aktivitas pembelian alat kerajinan, terus koordinasi dengan dinas terkait dan dengan UMKM-nya, dengan UKM-nya, sampai dengan nanti hari H tanggal 17 Agustus melakukan seremonial CSR. Nah, itu butuh waktu 2 bulan. Ada titik awalnya Pak? Ada, tanggal 15 Juni itu tadi. Titik akhirnya ada Pak? Ada, tanggal 20 Agustus, katakanlah demikian. Jadi diselenggarakan kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan. Ada titik awal, ada titik akhir. Jelas ya? Itu contoh project. Ya, contoh dari satu project. Oke? Jadi nggak rutin kan itu kan? Yang namanya CSR, pemberian alat-alat kerajinan, nggak rutin. Ya, nggak rutin. Hanya itu saja. Nanti di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus tahun 2020. Udah cuma itu tok. Boleh jadi tahun sebelumnya nggak ada si PT ABC melaksanakan program CSR yang demikian, nggak ada. Boleh jadi juga nanti di tahun 2021 nggak ada juga. Gitu ya. Jadi ini ada starting pointnya dan ada ending pointnya. Dan ini tidak bersifat rutin si project CSR ini tadi. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik dari yang namanya project dan project management itu sendiri. Yang pertama, bahwa project itu pasti akan terdiri dari beberapa kegiatan yang kegiatan-kegiatan tersebut itu membentuk satu rangkaian. Kalau dia membentuk satu rangkaian pasti akan saling berkaitan. Gak mungkin dong kegiatan saling membentuk rangkaian kok kemudian tidak berkaitan. Ya tidak mungkin. Oke, jadi saya ulang ya. Project itu akan terdiri dari beberapa kegiatan. Ya,
akan terdiri dari beberapa kegiatan, kemudian beberapa kegiatan itu membentuk rangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Contohnya tadi, balik lagi ke contoh saya yang CSR tadi itu kan kegiatannya ada beberapa. Ada tadi pembelian alat kerajinan, kemudian kegiatan perizinan, koordinasi dengan UKM dan dinas terkait, sampai dengan seremonial pelaksanaan CSR-nya itu sendiri. Ya, at least paling tidak ada 4 kegiatan di dalam proyek CSR tadi. Ya, ada 4 kegiatan. Apakah itu saling berkaitan? Iya jelas. Pembelian alat kerajinan itu akan terkait dengan seremonial CSR. Dalam seremonial CSR, kalau nggak ada alat yang diberikan terus mau ngapain kan gitu. Perizinan ya jelas terkait dong. Kalau perizinannya ndak lolos, mana bisa kemudian seremonial pelaksanaan CSR-nya itu dilaksanakan, ya ndak bisa. Oke ya, jelas ya. Tadi ada beberapa kegiatan yang saling berkait membentuk satu rangkaian tertentu. Oke. Berikutnya, proyek itu memiliki titik awal mulainya kegiatan atau saya sebut sebagai starting point, dan satu proyek itu juga punya titik akhir yang menunjukkan selesainya kegiatan tersebut. Saya sebut sebagai ending point. Kan tadi contoh proyek CSR tadi dimulainya kapan? 15 Juni. Berakhirnya kapan? 20 Agustus. Antara tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 20 Agustus itu kegiatan mulai dari pembelian alat kerajinan sampai dengan seremonial CSR-nya itu dilaksanakan semuanya. Jadi proyeknya bergerak dimulai dari tanggal 15 Juni dan bergerak ke depan berakhir tanggal 20 Agustus. Oke, jadi punya titik awal dan punya titik akhir. Kalau kita mencermati bahwa suatu proyek itu kan pastinya, kalau orang yang punya proyek itu kan pasti semuanya ingin dong proyeknya itu berjalan dengan lancar, berhasil dengan sukses gitu loh. Ya. Saya ulang, satu proyek, satu pelaksana proyek atau project manager pasti itu ingin sekali bahwa proyeknya itu berhasil dengan sukses. Nah, keberhasilan atau kesuksesan satu proyek itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya, kesuksesan satu proyek dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah waktu. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka semakin sukseslah proyek itu. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya adalah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir selesainya satu proyek itu, ketika waktu yang dibutuhkannya itu semakin efisien, semakin singkat, semakin sedikit, maka dikatakan proyeknya itu semakin sukses. Pak, nanti kalau waktunya itu semakin cepat berarti hasilnya semakin jelek dong Pak. Oh tidak, kita tidak mengaitkan kita belum mengaitkan antara waktu, time dengan kualitas hasil, belum. Ya. Jadi yang pertama, waktu ya, dipengaruhi oleh concern waktu. Kan tadi ada starting point dan ending point. Semakin waktunya itu semakin singkat, maka proyeknya akan semakin sukses. Yang kedua, cost atau biaya. Semakin sedikit biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut, maka makin sukseslah proyek tersebut. Ya. Saya ulang, makin sedikit waktu yang dibutuhkan oleh proyek tersebut, maka dikatakan proyek itu semakin sukses. Ya iya dong. Ini kan kita berbicara konsep bisnis. Kalau biaya itu harus ditekan seminimal mungkin. Maka semakin sedikit itu cost atau biayanya, maka proyeknya dikatakan semakin sukses, semakin efisien. Paham ya? Jadi yang pertama tadi adalah time, yang kedua adalah cost. Nah, yang ketiga adalah keberhasilan, kesuksesan satu proyek dipengaruhi oleh kualitas hasil, quality. Makin tinggi kualitas hasil satu proyek, maka dikatakan proyeknya itu semakin sukses. Ya, makin sukses. Proyeknya sudah berjalan, waktunya efisien.
singkat, cost-nya sedikit, efisien juga, kualitasnya kok tetap bagus. Wah, itu sukses beneran itu project tersebut. Oke, jadi time, cost, and quality. Nah, kalau sekarang kita bertanya, bagaimanakah hubungan antara time, cost, and quality? Ya, time, cost, and quality. Pada dasarnya hubungan antara kualitas dengan cost dan time itu sebanding atau berada dalam satu garis lurus. Semakin waktunya itu semakin banyak, harusnya kualitasnya semakin bagus. Semakin biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan satu proyek, maka kualitasnya juga akan semakin meningkat. Gitu. Tetapi akan lebih bagus dan akan lebih sukses apabila kualitasnya itu ditetapkan pada standar tertentu, kemudian waktunya dipersingkat, biayanya diperkecil, tapi kualitasnya masih tetap bagus. Nah, itu yang lebih sukses lagi. Dapat dipahami ya? Saya ulang. Jadi, kalau kita sudah punya standar kualitas hasil satu proyek dan standar hasil satu proyek yang berkualitas tersebut dapat dicapai dengan menggunakan biaya yang lebih sedikit dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat, dengan tetap mempertahankan kualitasnya itu tetap bagus, maka dikatakan proyeknya itu akan jauh lebih sukses. Oke? Dapat dipahami ya? Jadi kualitas dengan cost dan time itu menjadi hubungannya adalah menjadi tidak dalam garis lurus. Kualitasnya ditetapkan, dibiarkan konstan, dijaga konstan. Time, waktunya dipersingkat, diperpendek, cost-nya disedikitkan, dikecilkan cost-nya. Nah, itu nanti bagus banget itu proyeknya hasilnya. Oke? Nah, kalau begitu sekarang faktor utama penentu dari keberhasilan satu proyek kalau begitu yang bisa kita handle itu paling tidak ada dua, yaitu tentang waktu dan biaya, time and cost. Ya, kita pengen dong mengefisienkan waktu, kita pengen dong mengecilkan biaya, tapi dengan tetap kualitasnya itu dijaga agar tetap bagus. Siapa yang nggak pengen? Gitu. Perusahaan mana yang tidak ingin waktu proyeknya itu sedikit, biaya proyeknya sedikit, tapi menghasilkan kualitas yang bagus? Semua perusahaan pengen itu. Oke. Sehingga terhadap tingkat keberhasilan atau kesuksesan satu proyek ini terdapat 3 pertanyaan besar. Ya, 3 pertanyaan besar. Bagaimanakah agar kita si perusahaan itu tetap bisa menjaga kualitas? Bagaimana caranya menjaga kualitas? Bagaimana caranya mempersedikit waktu, menyingkat waktu? Bagaimana caranya meminimalkan biaya? Oke. Bagaimana menjaga kualitas tetap tinggi dengan meminimalkan waktu dan biaya? Itu kalau saya singkat, saya gabung jadi satu. Sehingga kita rangkai ya 3 pertanyaan tadi. Bagaimana mempersingkat waktu, bagaimana meminimalkan biaya, bagaimana menjaga kualitas agar tetap bagus. Kalau saya singkat jadi satu, pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimanakah menjaga kualitas proyek itu tetap tinggi dengan meminimalkan waktu dan biaya. Oke, ya. Kalau kualitas bisa ditetapkan standarnya. Kalau waktu dan biaya, ya oke, itu juga ada standarnya. Tapi kan kita pengen seeking for the cheapest cost, ya, finding out the shortest time. Kita pengen dong dapat kualitas yang bagus, tetap bagus dengan menggunakan biaya yang sedikit, yang paling sedikit, dan menggunakan waktu yang paling singkat. Oke. Nah, kalau begitu,
Bagaimana Pak cara untuk menyedikitkan waktu, menyingkat waktu dalam konteks project ini ya? Caranya adalah dengan kita menerapkan yang namanya PERT, Program Evaluation and Review Technique. PERT saja, nggak ada slash cost-nya. Jadi, oh loh Pak, jadi kalau kita berbicara tentang PERT itu kita berbicara tentang waktu dalam satu project dong Pak. Definitely yes, you are right. Anda betul. Jadi kalau kita berbicara tentang PERT itu kita sedang membicarakan bagaimanakah kita memanage waktu suatu project. Ya, kalau kita bisa mengelola, memanage waktu satu project dengan bagus, maka nanti kualitas hasil project tetap bagus, sementara waktunya dapat dipersingkat, dapat diefisienkan. Oke, dapat dipahami ya. Yang kedua, bagaimanakah kita mengefisienkan biaya, meminimalkan biaya? Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan atau menerapkan PERT/cost. Program Evaluation and Review Technique/cost. Jadi ini merupakan gabungan antara PERT dan konsep biaya, sehingga menjadi PERT/cost. Jadi di samping PERT yang berbicara tentang waktu, nanti kita juga edit, menambahkan konsep biaya di situ. Kalau konsep biaya ya simple ya, semakin biaya itu semakin sedikit, maka itulah semakin favorable. Perusahaan semakin senang. Itulah yang semakin diinginkan oleh satu unit bisnis. Oke, dapat dipahami? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang PERT. Nah, ingat bahwa kalau kita berbicara PERT, Program Evaluation and Review Technique ini, maka kita hanya berbicara tentang waktu. Kita belum membicarakan poin tentang biaya. Oke? Kita sekarang lihat lebih rinci lagi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan PERT tersebut. Ingat bahwa PERT singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Ini widely used in project management. Ini secara luas diterapkan dalam satu project management, manajemen proyek. By definition, PERT itu merupakan satu diagram atau satu bagan yang bersifat probabilistik. Ingat konteks pembahasan kita masih budgeting ya, topik judul kita kan chapter 16 ini adalah budgeting 2. Ini masih estimasi atau perkiraan atau prediction. Sehingga disebut sebagai diagram probabilistik. Ya, probabilistik. Diagram probabilistik yang menggambarkan hubungan antara rangkaian beberapa kegiatan dalam satu proyek tertentu. Oh, berarti yang contoh kita tadi yang itu loh, yang CSR berupa pemberian alat-alat kerajinan kepada UKM tadi itu kan kegiatannya kan ada beberapa dan itu merupakan serangkaian kegiatan. Nah, itu digambarkan dalam satu diagram. Mulai dari awal kegiatan mulai dari awal project sampai dengan akhir project yang di dalamnya ada beberapa kegiatan tadi itu digambarkan, digabungkan jadi satu dalam satu diagram atau bagan probabilistik. Nah, itulah kemudian disebut sebagai PERT, Program Evaluation and Review Technique. Nah, kalau begitu gimana sih Pak sekilas gambarnya? Oh, sekilas gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah diagram PERT. Ya, ini adalah diagram PERT. Perhatikan di sini. Ini adalah diagram PERT. Kalau begitu, diagram PERT ini nanti ada menunjukkan serangkaian kegiatan. Nah, ini ada serangkaian kegiatan. Ini adalah project. Ada starting point-nya dan ada ending point-nya. Pak, kalau begitu secara rinci unsur dari PERT, diagram PERT itu apa aja sih Pak unsurnya Pak? Oke, sebelum kita lanjut ke sini, kita lihat ini. Kita lihat dulu beberapa istilah yang menunjukkan unsur-unsur dari satu diagram PERT. Yang pertama adalah starting point. Ingat bahwa project itu punya starting point, waktu awal mulai dan waktu akhir selesai. Nah, starting point itu menunjukkan titik awal dimulainya satu project tertentu. Itu starting point. Starting point. Kemudian yang kedua adalah event. Event di sini bukan kejadian kayak transaksi yang harus di jurnal, bukan itu yang dimaksud. Event di sini adalah satu
titik awal mulainya satu kegiatan tertentu di dalam satu project. Itu event. Event nanti dilambangkan dengan node atau satu titik. Node bahasa Inggrisnya. Dilambangkan dengan satu titik tertentu, event. Kemudian ada nanti activity. Ya, activity. Pak, bedanya event dan activity apa, Pak? Event itu menunjukkan titik awal dari satu aktivitas yang di sini ini. Misal, eventnya adalah pembelian. Ya, eventnya adalah pembelian alat kerajinan. Aktivitasnya adalah aktivitas untuk membeli alat kerajinan yang dibutuhkan dalam rangka CSR kepada UKM di Denpasar. Misal kayak gitu tadi. Ya. Jadi activity itu nanti di diagram PERT dilambangkan dengan satu garis yang menghubungkan dua node atau dua titik. Saya ulang, activity nanti dilambangkan dengan garis yang menghubungkan dua node atau dua titik. Ya, ini activity. Kemudian time ini tentu menunjukkan waktu penyelesaian satu activities dan project itu. Ini time. Ya, time. Belum ada biaya di sini ya. PERT saja itu tidak atau belum membahas tentang biaya. Ya, ini hanya membahas tentang waktu. Terus ada ending point. Waktu titik akhir selesainya satu kegiatan. Ending point di sini. Ya, ending point. Ingat bahwasanya project itu punya titik akhir dan punya titik awal dan punya titik akhir. Kemudian yang terakhir ada path atau bahasa Indonesianya adalah jalur. Path ya. Bukan path, bukan. Ya, path. Apa itu path? Path itu merupakan satu jalur yang menunjukkan satu rangkaian kegiatan dari starting point hingga ending point. Ya. Jadi nanti ada path ya. Path. Lupa bedanya apa Pak antara path dengan activity? Ini kan garis yang menghubungkan dua titik. Kalau path itu kan satu jalur yang menunjukkan satu rangkaian kegiatan dari starting hingga ending point. Itu path. Beda dong Pak antara activity dan path. Lain. Beda. Kalau activity itu menghubungkan dua titik saja dan pasti cuma dua titik. Kalau activity hanya menghubungkan dua node, dua titik. Sementara kalau path itu pasti dia akan menghubungkan lebih dari dua node. Kenapa? Karena path atau jalur itu dia punya titik awal dan dia punya titik akhir. Dan di dalamnya itu ada kan tadi di dalam project kan ada kegiatan. Kalau cuman awal dan akhir dua titik itu namanya bukan path melainkan activity. Ya. Jadi activity dengan path beda. Activity cuma dua titik kayak begini ini. Tapi kalau path itu harus ada awal dan akhir. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Di bagan atau diagram PERT ini. Perhatikan ke sini. Yang pertama tadi starting point. Starting pointnya yang mana? Ini starting point. Ya, ini starting point. Ya, starting point. Time-nya yang mana Pak? Time-nya tuh dari sini. Dari awal sini starting point dan di sini ada ending point. Nah, ini bergerak ke sini. Maka tandanya di sini adalah tanda anak panah. Bukan garis tanpa anak panah. Dan perhatikan, menggambar atau dan membaca diagram PERT itu dimulai dari kiri ke kanan. Ini waktu awal mulai, ini waktu akhir selesai. Kemudian kegiatannya, projectnya akan bergerak dari starting point menuju ending point. Jadi bergerak dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Semuanya akan seperti itu. Perhatikan di sini. Semua anak panah yang kecil-kecil ini semuanya bergerak dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Semuanya dari kiri ke kanan. Tidak ada yang sebaliknya. Dapat dipahami ya? Lupa kenapa Pak? Kok kemudian ini bergerak dari kiri ke kanan? Dan
Ini garisnya ini tidak vertikal. Walaupun ada juga yang vertikal, tapi umumnya tidak vertikal. Horizontal atau miring ke kanan. Kenapa? Karena itu menunjukkan adanya time elapsed. Ya, time needed to accomplish an activity. Kalau perhatikan di sini, ini kan waktu awalnya di sini, kemudian waktu berakhirnya ini di sini garisnya. Ini kan ada waktunya. Waktu awalnya di sini, waktu akhirnya kalau kita tarik garis ke sini. Nah, ini kan garis waktu nih. Jadi berapa lamanya mengerjakan aktivitas A, yaitu dari node A ke node B, ya dari sini sampai ke sini. Ini waktu yang ditempuhnya. Oke, paham ya? Oke. Jadi yang pertama saya ulang, starting point ada waktu ya, ada merupakan garis waktu. Ini garis waktunya ada, saya gambar di bawahnya, ini garis waktunya. Tapi ini nggak perlu digambar kalau di diagram PERT ya. Ini hanya penunjuk saja. Waktu bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua ada starting point. Ini starting pointnya yang ini. Node A ini adalah starting point. Kemudian ending pointnya yang di sini. Waktu akhir, waktu selesai. Ya, waktu selesai. Ini adalah node L. Ya, titik L. Ini ending point, node L. Kemudian berikutnya ada tadi istilah namanya node atau titik. Yang mana sih node-nya itu? Node-nya itu yang ini. Titik-titiknya itu, titik-titiknya itu yang ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya. Berarti ada berapa nih? JKL 12. Ada 12 tema kegiatan yang dijalankan dalam rangka untuk menjalankan proyek ini. Rangkaian dari sini sampai ke sini ini satu proyek ya, satu proyek. Dari A sampai L itu satu proyek yang utuh di sini ini. Ini merupakan satu proyek yang utuh, dimulai dari A, diakhiri L. Oke. Diawali dengan node A, titik A, diakhiri dengan node L, titik L. Jadi node-nya, titik-titiknya itu ada 12. Ya, ada 12 titik, ada 12 node. Kemudian ada node, kemudian ada activity. Ya, ada activity. Yang mana Pak activity? Activity yang ini. Aktivitas dari A ke B. Ini namanya yang garis dengan anak panah ini, garis berpanah ini, dari A ke B, ini satu aktivitas. Aktivitas A ke B. Kemudian yang ini ada garis beranak panah ini, dari B ke E, ini namanya aktivitas. Kemudian dari E ke H, ini aktivitas dari E ke H. Ini aktivitas. Dan yang lainnya juga, ini D ke G, ini juga satu aktivitas. Dari K ke L, ini juga merupakan satu aktivitas. Ya, satu aktivitas. Oke, itu aktivitas. Kemudian di PERT, diagram PERT nanti itu ada angka-angkanya yang di sini ini. Ada angka. Angka ini merupakan menunjukkan waktu atau time. Jadi misalkan aktivitas dari A ke B itu di sini lambangnya 3. Itu maksudnya aktivitas dari A ke B diselesaikan dalam 3 satuan waktu. Satuan waktu ya terserah, mau hari, mau bulan atau minggu terserah ya. Jadi intinya dari A ke B akan diselesaikan, kegiatan dari A ke B akan diselesaikan dalam jangka waktu misalkan 3 hari. Kemudian kegiatan aktivitas dari F ke J itu akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari. Aktivitas dari H ke K ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari. Oke, paham? Itu time atau waktu. Kemudian berikutnya adalah path atau jalur. Yang mana Pak path atau jalur itu? Yang ini. Tadi kan kalau activity kan dari sini sampai sini ini bisa, ini disebut sebagai satu aktivitas. Tapi ini bukan path. Dari F ke J ini juga merupakan satu aktivitas. Tapi ini bukan path, bukan jalur. Nah yang dimaksud jalur yang mana Pak? Jalur itu harus ada titik awal melibatkan titik starting point dan melibatkan juga titik ending point. Jadi jalurnya yang mana Pak? Ini ada jalur A, C, F, J, K, L. Nah ini satu jalur, satu path.
ya, satu path. Loh, emangnya ada jalur atau path yang lain, Pak? Ada. Dalam rangka untuk menempuh dari A ke L itu jalurnya enggak hanya AC, F, J, K, L. Enggak. Ada jalur lain, Pak? Ada. Perhatikan. Ada A, B, E, H, K, L. Ini satu jalur lagi yang lain. Melibatkan A dan L. Titik awal dan titik akhir dilibatkan. Ada lagi, Pak, jalurnya, Pak? Ada. A, C, F, I, K, L. Satu jalur lagi. Nah, yang tadi A, C, F, J, K, L, satu jalur. Ya, satu jalur. Jalur yang lain masih ada, masih ini. A, D, G, J, K, L. Ini satu jalur juga. Disebut satu path tersendiri. Oke. Berarti di sini tadi ada berapa jalur nih? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 path atau 4 jalur di dalam project AL. Mungkin ini saya namakan project AL gitu ya. Ini ada 4 jalur di project AL ini. Ada 4 path. Nah, Pak, yang sering keliru persepsi itu gini. Pak, apakah alternatif jalur yang 4 ini, masing-masing tadi ada 4 jalur ya, ada 4 path itu tadi, itu merupakan alternatif ataukah kumulatif? Artinya jalur itu harus dilaksanakan atau dijalankan semuanya, harus dilewati semuanya jalurnya, ataukah bisa milih jalurnya itu? Nah, ini yang kadang salah persepsi dan menjadikan keliru pemahaman, gagal paham. Nah, jawabannya gini. Semua jalur dalam satu proyek ini kan rangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan yang ada dalam satu proyek itu kan pasti semuanya bakalan dilaksanakan. Nggak logik dong, misalkan mau menjalankan proyek pemberian alat-alat kerajinan dalam rangka CSR kepada UKM. Kok kemudian ada kegiatan? Kegiatannya apa? Kegiatan wisata ke Pantai Sanur gitu. Ya nggak ada itu. Ya, nggak nyambung dengan CSR pemberian alat kerajinan kepada UKM, nggak nyambung gitu. Sehingga kegiatan yang mulai dari pembelian alat kerajinan tadi, perizinan, kemudian koordinasi dengan dinas terkait dan UKM yang terkait sampai dengan seremonial CSR-nya dan transportasi logistik tadi itu semua akan dilakukan semuanya. Jadi gimana dong jawabannya? Jadi jawabannya adalah semua jalur atau path yang ada di dalam proyek ini, di dalam proyek ini, ya, semua jalur atau pathnya ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya semuanya harus dijalankan. Oh, berarti keempat path atau jalur ini yang di sini tadi itu semua dilaksanakan oleh si perusahaan dalam proyek ini dong, Pak? Yes, definitely. Jadi semua jalur atau kegiatan ini semua jalur atau path ini semuanya akan dijalankan. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Jadi ini adalah unsur-unsur dari diagram path yang lengkap. Jadi ada pertama starting point, kemudian ada yang kedua ending point. Kemudian jangan lupa ini menunjukkan waktu, dan kalau waktu berarti ada mata panahnya ada ya. Jangan sampai tidak ada mata panahnya. Oke, waktu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada node. Ini node. Kemudian setelah node ada activity, menggabungkan dua node. Ini activity, ini activity, ini activity, dan seterusnya. Activity yang kelima. Kemudian ada path yang keenam. Ada jalur atau path. Nah, jalur tadi ini rangkaian dari aktivitas ini. Yang ini tadi ada 4 jalur. Oke. Dan ini ada waktu tadi ya, waktu yang menunjukkan lamanya satu aktivitas itu dijalankan. Oke. Saya kira sudah semua. Starting point sudah, event tadi sudah, node menunjukkan event, activity sudah, time sudah, ending point sudah, dan path sudah. Oke. Nah, ini
tentang diagram PERT. Tentu saja pembahasan kita tidak selesai sampai di sini. Kalau cuma gambar diagram tok gini, ini analisisnya masih dangkal kan gitu ya. Nah, sekarang dari gambar atau diagram PERT ini kita hendak melakukan analisis lebih rinci lagi tentang PERT diagram ini. Kita lakukan analisis lebih rinci. Ya, sekarang kita lanjut ke analisis PERT. Jadi dari diagram PERT ini kita bisa melakukan beberapa analisis. Ada 3 analisis yang akan kita lakukan terkait dengan PERT ini. Yang pertama adalah analisis waktu. Yang ini merupakan menu utama dari PERT. Analisis waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan analisis yang namanya critical path. Ya, critical path yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kita akan melakukan yang namanya analisis atas slack time. Ya, slack time. Ini yang agak agak paling rumit ya, paling rumit di antara yang lainnya. Paling rumit. Kalau cuma gambar, kemudian menentukan estimasi waktu dan critical path, nah itu agak sedikit mudah. Tapi yang slack time, analisis slack time nanti waktu luang nanti ini yang sedikit lebih kompleks. Tapi tidak apa-apa. Akan kita bahas dengan tidak perlu menghafal. Jadi sekali lagi kita tidak perlu, tidak usah dan tidak boleh menghafal ini. Enggak ada hafalan di sini. Ya. Oke, kita masuk ke analisis yang pertama. Analisis yang pertama kita akan melakukan analisis waktu terkait dengan PERT. Saya kasih judul analisis estimasi waktu penyelesaian aktivitas. Estimasi waktu penyelesaian aktivitas. Nah, kalau kita melakukan analisis atas estimasi waktu penyelesaian satu aktivitas, activity, maka kita berbicara tentang bagaimanakah menentukan lamanya waktu penyelesaian satu aktivitas tertentu dalam satu proyek. Ya, atau saya singkat, penentuan berapa lamanya waktu untuk menyelesaikan satu aktivitas di dalam proyek. Oke. Nah, untuk mendapatkan estimasi waktu seperti contohnya yang di sini tadi ya, ini 351. Ini menunjukkan waktu lamanya aktivitas dan ini dalam kerangka budgeting ini merupakan estimasi. Ya, jadi ini merupakan estimasi waktu, ini estimasi waktu, ini juga estimasi waktu. Estimasi waktu penyelesaian aktivitas dari D ke G adalah 2 hari. Tadi saya bilang misalkan. Ya. Nah, itu. Nah, untuk menentukan waktu-waktu itu ada rumusnya. Maksudnya gini. Ini ya, mana di bukunya Pak Charter kita lihat. Nah, kan kita berbicara tentang estimasi waktu. Kita butuh dong satu perkiraan waktu yang kita yakini itu akurat. Nah, kalau kita memperkirakan atau kita memprediksi atau ngirai rasa sesuatu, maka kan di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu kan biasanya bilang gini, kayaknya ini sepesimis-pesimisnya, sejelek-jeleknya, sepahit-pahitnya gitu ya, itu bakalan segini. Nah, kata-kata sejelek-jeleknya, sepahit-pahitnya gitu ya, seapes-apesnya itu disebut sebagai pessimistic condition. Ya, pessimistic condition. Nah, itu kalau dikaitkan dengan waktu, time, maka itu nanti TP. Time pessimistic. Sejelek-jeleknya, seapes-apesnya, sepahit-pahitnya, nanti waktunya bakalan segini. Itu pessimistic. Kita berpikir secara pesimis. Kebalikannya, kalau kemudian kita berpikir dan berkata seperti ini, kayaknya saya optimis. Kayaknya saya merasa ini bakalan paling banter dapatnya segini. Ini paling lama nanti waktu tempuhnya segini. Saya optimis segini. Kayaknya dapat deh di kita peroleh segitu. Nah, itu melambangkan atau merepresentasikan optimistik. Ya, optimisme. Nah, sehingga waktunya itu yang kayak begitu itu disebut sebagai TO. Time optimistic. Ya, time optimistic. Nah, kemudian ada ya kalau tadi ada pesimistik, ada optimistik, ada yang rata-rata sifatnya. Ini kayaknya ini
kayaknya bakalan segini deh. Rata-rata biasanya ini ya, biasanya itu kita dapatnya segini. Iya, dari pengalaman yang lalu-lalu itu biasanya segini dapatnya. Nah, kata-kata atau ekspresi kata-kata tadi itu menunjukkan yang namanya most likely. Ya, most likely. Biasanya, seringnya ya, biasanya seringnya dapatnya segini. Itu menunjukkan most likely. Ya, most likely yang paling sering didapatkan atau diperoleh. Sehingga di sini dalam konteks T, pembahasan waktu, itu ada TM, time most likely. Ya. Jadi untuk memperkirakan berapakah lamanya waktu tempuh dari D ke G yang hasilnya 2 ini misalkan, maka nanti perusahaan bisa memperkirakan waktu optimistik tempuhnya berapa, kemudian waktu pesimistik tempuhnya berapa, dan most likely time-nya berapa. Dan rumusnya adalah TE, time estimated TE itu adalah 1 TO ditambah 4 TM ditambah 1 TP dibagi 6. Ya, ini 1 4 1 6. Ya, kayak semacam rata-rata toh jadinya toh. Rata-rata dengan pembobotan TO optimistik 1, pesimistik 1 dan most likely 4. Sehingga rata-ratanya dibagi 6. Oke. For your information, di bukunya Pak Charter ini penulisan rumusnya ini kalau menurut saya ini keliru, ini salah. Ya, salah. Kan nulisnya kan gini. TE sama dengan dalam kurung TO plus 4TM plus TP kurung tutup dibagi. Pembagiannya di sini. Terus dibagi dengan 6. Ya, kan keliru. Loh Pak, kelirunya yang di mana? TE-nya kan tidak semestinya TE sama dengan ditulis di sini, enggak semestinya di sini. Ya, kalau begitu artinya TE dibagi 6 ini. Rumusnya keliru. Ya. Jadi menurut saya ini salah, ini bukunya Pak Charter. Editornya ini keliru. Gak percaya. Oh, ini loh. Kan ditulis lagi oleh Pak Charter begini tahu rumusnya di bawah. Ya. Dan TE sama dengan, nah ini rumusnya sebegini. Ini penulisannya yang benar tuh begini. Jadi rumusnya adalah TE sama dengan begini. Atau saya tulis begini ya. TE sama dengan yang kayak begini, ini rumusnya. Harusnya begini. Tidak seperti ini. Ini keliru ini. Jadi Pak Charter salah pas nuliskan rumusnya di sini. Sebenarnya bukan Pak Charternya yang salah, editornya yang keliru menuliskannya. Oke ya. Jadi ada TE, TO, time estimated, TO, time optimistic, TM, time most likely, dan TP, time pessimistic. Rumusnya seperti ini. TE sama dengan TM-nya yang most likely 4 kali, TO optimistik dan pesimistik 1 kali, sehingga rata-ratanya dibagi 6. Oke, ini waktu. Jadi loh Pak, ini 2, kemudian ini 1, ini sudah melalui perhitungan seperti ini dong Pak. Oh iya, ini sudah melalui perhitungan seperti ini. Oke, itu analisis estimasi waktu penyelesaian satu activity. Berikutnya kita masuk ke analisis atas critical path atau jalur kritis. Jalur kritis. Jadi kalau kita melakukan analisis critical path, kita sebenarnya hendak mencari manakah jalur yang kritis untuk satu proyek tertentu. Kenapa sih kok jalur itu disebut sebagai jalur yang kritis, kan gitu pertanyaannya, sehingga bahasa Inggrisnya critical path. Kenapa jalur itu disebut sebagai suatu jalur kritis? Jawabannya adalah karena jalur itulah yang menentukan sukses tidaknya satu proyek. Maksudnya gimana Pak? Sukses atau tidaknya satu proyek itu tergantung dari jalur tersebut. Maksudnya gimana? Terkait dengan waktu. Ya kan kita analisis tadi, part ini kita gabungkan dengan analisis yang waktu tadi ya. Jadi semakin waktunya itu semakin singkat, maka proyeknya kan semakin sukses. Nah, critical path itu dia punya jalur dan penyelesaian atau waktu yang digunakan oleh jalur tersebut, oleh si jalur kritis itu paling lama. Sehingga hidup matinya, sukses tidaknya satu proyek itu hanya tergantung dari jalur tersebut. Kalau jalur kritis ini menambah waktu,
atau waktu tempuhnya itu bertambah, maka proyeknya akan bertambah waktunya. Dengan kata lain, nggak sukses. Paham? Saya ulang ya. Kenapa disebut sebagai jalur kritis? Karena jalur tersebut menentukan sukses tidaknya satu proyek terkait dengan waktu. Maksudnya gimana? Jalur tersebut, jalur kritis itu, kalau dia ditambah atau bertambah waktunya, waktu tempuhnya bertambah, waktu penyelesaian jalur kritis itu bertambah, maka proyeknya, waktunya akan harus bertambah. Nggak bisa tetap. Sehingga disebut sebagai jalur kritis. Hidup matinya si proyek itu tergantung kepada si jalur kritis itu. Loh Pak, kalau yang jalur yang tidak kritis bagaimana Pak? Kalau jalurnya itu bukan jalur kritis, maka jalurnya itu molor, nambah waktu misalkan 2 hari gitu. Waktu proyeknya tidak bertambah. Nah itu dinamakan bukan jalur kritis. Oke, paham? Oke. Misalkan gini. Ya, misalkan gini. Ini waktu tempuh dari A ke L lewat jalur A, B, E, H, K, L adalah 3 tambah 5, 8, 8, 2, 10, ini 11. A, B, E, H, K, L 11. Kemudian A, C, F, I, K, L adalah 2, 2, 4, tambah 2, 6, 1, 7. Oh, cuma 7. Berarti lebih kritisan yang A, B, E, H, K, L. Oke, kita lihat lagi. A, B, F, J, K, L. Berapa lama waktu tempuhnya? 2, 2, 4, 3, 7, tambah 3, 10. Oh, cuma 10. Lebih kritisan si A, B, E, H, K, L. Oke, berarti bukan jalur kritis. Kita tandingkan dengan yang terakhir. A, D, G, J, K, L. 1, 2, 1, 4, tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. Oh, ternyata jalur kritisnya tuh yang ini. A, B, E, H, K, L. Kenapa? Karena waktu tempuhnya paling lama nih. Berapa? 11 hari, katakanlah demikian. Ya, 11 hari. Waktu tempuhnya paling lama di antara jalur-jalur yang lainnya, 3 jalur yang lainnya. Ini paling lama. A, B, E, H, K, L. Ya, A, B, E, H, K, L. Nah, ini disebut jalur kritis. Sehingga proyek ini waktu penyelesaiannya berapa, Pak? Waktu penyelesaian proyek AL ini. Waktunya adalah 11 hari. Ya, 11 hari. Bisa enggak Pak diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari Pak? Enggak bisa, wong A, B, E, H, K, L aja 11 hari kok. Mosok mau diselesaikan dalam jangka waktu 11 hari, 10 hari ya enggak bisa. Apalagi bisa enggak Pak kalau diselesaikan dalam jangka waktu berapa tadi? 7 hari, seperti yang tadi, mana 7 hari tadi? 2, 2, 4 tambah 3 ini A, C, F, I, K, L. Bisa nggak diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari? Oh, nggak bisa. Yang bisa diselesaikan dalam 7 hari itu adalah jalur A, C, F, I, K, L. Kalau project AL nggak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari. Loh, berapa hari dong Pak? 11 hari. Kenapa 11 hari? Ini waktu terlamanya ini. Ya, waktu terlamanya ini. Apakah dalam jangka waktu 7 hari ini A, B, E, H, K, L sudah selesai? Belum. Apakah dalam jangka waktu 10 hari A, B, E, H, K, L sudah selesai? Belum. Berapa lama selesainya A, B, E, H, K, L? 11 hari. Sehingga proyek ini lamanya adalah selama 11 hari. Itu 11 hari disebut sebagai waktu pelaksanaan proyek. Loh Pak, ya gimana kalau yang tadi Pak? Yang si 7 hari tadi ACD 7 hari yang mana tadi? Oh ya benar, ACD ACF IKL ini sudah selesai, bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, tapi proyekmu belum selesai. Ngerti ya? Oke, sehingga A, B, E, H, K, L ini disebut sebagai jalur kritis. Kenapa? Misalkan A, B, E, H, K, L ini kok dilalah ternyata molor waktunya. Molor 2 hari. Berarti yang estimasi awalnya itu diselesaikan dalam jangka waktu 11 hari menjadi diselesaikan dalam jangka waktu 13 hari. Ya, proyeknya akan terpengaruh. Waktu penyelesaian proyeknya akan menjadi 13 hari. Even though semua jalur, ketiga jalur yang ini nggak ada tambahan waktu, nggak ada yang molor. Tetap proyeknya molor 2 hari. Menjadi waktu penyelesaiannya adalah 13 hari. Kenapa? Karena si jalur kritis ini
molor nambah 2 hari. Ini tadi si jalur kritis ini. Oke? Paham ya? Oke. Berarti jalur kritis itu dalam satu diagram PERT itu satu, jumlahnya satu, ya, jumlahnya satu. Pak, kalau lebih dari satu mungkin enggak, mungkin saja, tapi biasanya satu. Yang mana Pak? Yang paling lama waktu tempuhnya itu nanti akan menjadi jalur kritis. Nah, yang 3 jalur yang ini tadi, yang ACDFIKL, ACFIKL, ACFJKL dan ADGHJKL ini bukan merupakan jalur kritis. Ya, bukan merupakan jalur kritis. Paham ya? Oke. Sehingga kalau saya sebut apa itu jalur kritis? Kalau saya definisikan, jalur kritis adalah waktu tempuh jalur yang paling lama dalam satu proyek, ya. Definisi pertama saya bilang, apa itu jalur kritis? Itu jalur yang memiliki waktu tempuh terlama atau paling lama. Definisi pertama. Definisi kedua, ya, kalau saya bilang definisi kedua, saya bilang bahwa apa itu jalur kritis? Jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan lamanya waktu penyelesaian satu proyek dengan paling singkat. Benar kan? Saya ulang lagi ya. Definisi yang pertama dari jalur kritis adalah jalur dengan waktu tempuh terlama. Yang mana waktu tempuh terlamanya? Yang ini tadi, 11 hari. Disebut jalur kritis. Jalur dengan waktu tempuh terlama. Oke. Definisi pertama. Definisi kedua adalah, perhatikan, apa itu jalur kritis? Jalur kritis atau critical path adalah jalur yang menunjukkan waktu paling singkat atas penyelesaian satu proyek. Benar atau salah? Pak, kayaknya kok salah. Siapa bilang? Ya betul lah. Ya betul. Perhatikan lagi kalimat saya. Yang pertama, definisi pertama tadi adalah apa itu critical path? Yaitu jalur dengan waktu tempuh paling lama. Ya, waktu tempuh paling lama. Jadi fokusnya adalah jalurnya. Jalur dengan waktu tempuh terlama. Fokusnya jalurnya. Kemudian perhatikan definisi kedua, saya bilang, apa itu jalur kritis atau critical path? Critical path adalah jalur yang menunjukkan waktu penyelesaian proyek paling cepat. Jalur yang menunjukkan waktu penyelesaian satu proyek paling cepat. Lupa kok paling cepat. Nah, yang kedua, definisi kedua itu fokusnya adalah proyek. Lupa kok kenapa ini waktu penyelesaiannya paling cepat? Lah iya. Kan selesai proyek ini kan baru bisa diselesaikan dalam jangka waktu 11 hari, bukan 7 hari, bukan 10 hari. Gitu. Kalau 10 hari udah selesai belum? Belum. 7 hari apalagi? Jelas belum selesai. Kapan paling cepat selesai? 11 hari. Lah 11 hari yang mana? Ya ini. Yang 11 hari. Oke? Dapat dipahami? Loh, sama ya Pak, berarti definisinya. Sama. Definisi pertama tadi fokus kepada jalurnya, path-nya. Definisi yang kedua atas critical path tadi fokus kepada project-nya. Jadi saya ulang lagi. Definisi critical path adalah jalur dengan waktu tempuh paling lama, yang pertama definisinya. Yang kedua definisinya adalah critical path adalah jalur yang menunjukkan penyelesaian project yang tercepat. Penyelesaian project yang tercepat. Oke? Ngerti? Oke. Nah, saya lihat lagi dari teorinya ya. Yang saya tulis rangkuman saya di sini. Jadi analisis critical path itu menunjukkan penentuan jalur kritis atas pengerjaan satu proyek. Tadi sudah saya tunjukkan panjang lebar. Kemudian critical path itu definisinya, nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jalur yang memiliki waktu tempuh atau waktu penyelesaian atas satu aktivitas yang paling lama dalam satu proyek. Atau definisi kedua, jalur yang menunjukkan waktu tercepat untuk penyelesaian satu proyek tertentu. Oke. Semua jalur atau path dalam PERT diagram itu harus dilalui dan bukan merupakan pilihan jalur yang harus dilalui. Tadi sudah saya jelaskan bahwa semua path itu merupakan kumulatif, harus dilalui.
bukan alternatif. Harus dipahami ini ya. Jadi semua jalur dalam PERT diagram itu adalah kumulatif, harus dilaksanakan, bukan merupakan pilihan. Milih-milih jalur mana nih yang tercepat, terlama terus dipilih. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jalurnya bukan pilihan. Oke, dapat dipahami? Oke. Nah, berikutnya adalah kita lihat ke analisis slack time. Analisis waktu luang atau waktu senggang. Slack time, waktu luang atau waktu senggang dalam satu project. Oke. Kalau kita melakukan analisis slack time, waktu luang atau waktu senggang, maka nanti kita akan menentukan lamanya waktu luang untuk berhenti sejenak atau tidak melakukan aktivitas apapun. No activity. Jadi saya ulang, analisis slack time itu berfungsi atau bertujuan untuk menentukan lamanya waktu untuk jeda, untuk berhenti dari aktivitas. Tapi ada syaratnya. Berhenti tidak menjalankan satu aktivitas tertentu dalam proyek itu tanpa atau tidak boleh menambah waktu penyelesaian proyek tersebut. Boleh untuk berhenti sejenak dari aktivitas, no activity at all. Tapi jangan sampai menambah atau mengganggu waktu penyelesaian proyek tersebut. Gak boleh. Kalau berhenti dari aktivitas kemudian menambah waktu penyelesaian satu proyek itu sudah umum, tidak usah dikelola, sudah pasti. Misalkan satu proyek diestimasikan lamanya 15 hari. Di tengah-tengah pelaksanaan proyek, kita berhenti sejenak. Berapa lama? 2 hari. Ya nanti kemudian proyeknya nggak akan selesai dalam jangka waktu 15 hari dong. Tambah 2 hari jadi 17 hari. Nah itu namanya bukan analisis slack time. Analisis slack time adalah ada satu aktivitas dalam satu proyek yang aktivitas tersebut itu dihentikan sementara, tidak melakukan kegiatan apapun, tapi waktu penyelesaian proyeknya secara keseluruhan nggak akan bertambah, nggak akan terpengaruh. Nah itu baru disebut sebagai slack time. Oke? Sehingga slack time itu merupakan waktu henti maksimal di satu titik. Nah slack time adanya di titik atau node, bukan di activity. Ingat-ingat ya, slack time, waktu luang itu adanya di satu titik atau node, bukan di satu aktivitas. Jadi slack time itu waktu henti maksimal, waktu jeda maksimal di satu node tertentu tanpa menambah waktu penyelesaian satu project. Jadi pokoknya waktu maksimal penyelesaian project, waktu tercepat penyelesaian project itu nggak akan terpengaruh, nggak akan bertambah, ya, nggak akan bertambah. Itu slack time. Dalam kita melakukan analisis slack time, maka nanti ada istilah namanya earliest expected time atau saya singkat EET. Apa itu EET? EET, earliest expected time, yaitu waktu tercepat untuk memulai satu aktivitas dengan mempertimbangkan penyelesaian aktivitas sebelumnya. Saya ulang, waktu tercepat untuk waktu tercepat untuk memulai satu aktivitas dengan mempertimbangkan aktivitas sebelumnya. Ada EET, ada LAT, latest allowable time, saya singkat LAT. Latest allowable time, saya singkat LAT. Apa itu? Waktu terlambat untuk memulai satu aktivitas tanpa menambah waktu penyelesaian satu project. Loh Pak, apa sih Pak bedanya antara EET dan LAT? Earliest expected time dan latest allowable time. Kalau earliest expected time itu menunjukkan ini sama-sama waktu untuk memulai ya. Menunjukkan waktu mulainya satu aktivitas tapi yang paling cepat untuk dilakukan. Ya, waktu mulai paling cepat dari satu aktivitas. Itu earliest expected time. Waktu tercepat mulainya satu aktivitas. Nah, intinya gitu. Ya, waktu tercepat mulainya satu aktivitas. Kalau LAT, latest allowable time, adalah waktu terlambat. Bukan keterlambatan ya, waktu paling lambat. Ya, waktu paling lambat. Terlambat di sini maksudnya paling, itu di sini maksudnya superlatif. Waktu terlambat atau waktu paling lambat untuk mulai satu
aktivitas tanpa mengganggu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Itu LAT. Nah, slack time itu nanti dapat diketahui, dapat dihitung dengan kita membandingkan antara earliest expected time dibandingkan dengan latest allowable time, dibandingkan antara EET dan LAT, sehingga selisihnya atau deltanya itu merupakan slack time. Oke? Nah, sekarang kita aplikasikan 3 analisis kita tadi itu dalam satu ilustrasi seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Charter. Jadi ada 3 analisis ya. Yang pertama tadi analisis waktu, time analysis. Yang kedua analisis critical path analysis. Dan yang ketiga analisis slack time analysis. Oke. Di bukunya Pak Charter sudah ada contohnya yang seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada satu proyek, kita lihat ya, ada satu proyek AG, katakanlah demikian. Proyek AG. A ini merupakan starting point-nya, G ini merupakan ending point-nya. Ini start, ini finish. Oke. Terus node-nya yang menunjukkan event, node atau event-nya ada 7 berarti ya. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 event. Ada 7 titik, ada 7 node. Kemudian activity-nya ya, ada aktivitas A, B, A, C, A, D, B, E, C, E, C, F, D, F, F, G, E, G. Ini aktivitas yang ada di project AG. Terus ada apa lagi tadi? Jalur atau path ya, path. Ada berapa jalur? Kita lihat. Ada A, B, E, G jalur pertama. Kemudian ada A, C, E, G jalur kedua. Ada A, C, F, G ketiga. Dan yang keempat A, D, F, G. Oh, berarti ada 4 jalur ya. Ada 4 jalur. Kemudian critical path-nya yang mana? Ya, critical path-nya yang ini nih. Yang A, D, F, G. Ya, critical path-nya A, D, F, G. Oke. Nah, terus ini kita lihat dulu ya. Ini yang di atas ini ada TE tadi yang sudah kita tunjukkan tadi ya, yang kita lihat bersama. TE itu time estimate. AB 3, BE 4, FG time estimasinya adalah 7. Nah, angka 3, 4, 2, 5, 7, 8 ini ditunjukkan dengan menggunakan rumus, dihasilkan dari menggunakan rumus yang tadi. TE sama dengan 1 TO ditambah 4 TM ditambah 1 TP dibagi 6. Misalkan ini AB, aktivitas AB estimasi waktunya adalah 3 ya, 3. Di sini 3 minggu ya, 3 weeks, 3 minggu. Nah, 3 minggu ini dihasilkan dari 1 kali 1. 1 ini merupakan TO optimistic ya. Satunya ini TO time optimistic. 1 kali 1 ditambah 4 kali time most likely 3, 4 kali 3 ditambah 5 kali 1 TP time pessimistic. Berarti 1 kali 1 1 ditambah 4 kali 3 12, 13 ditambah 1 kali 5 5, berarti 18. 18 dibagi dengan 1 tambah 4 tambah 1 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi TE-nya adalah 3. Demikian juga dengan yang lain-lainnya ini. Nah, kemudian kan tadi saya bilang bahwa slack time itu adanya di node atau di event, bukan di activity. Maka yang ini 000 ini merupakan hitung-hitungan atas slack time. Slack time-nya yang mana? Slack time-nya yang ini 0. Kemudian yang ini 374 ini adalah perhitungan slack time juga. Slack time-nya yang mana? 4. Ya, slack time-nya 4. Kemudian yang ini slack time-nya yang mana? 7 11 4. Slack time-nya adalah yang 4. Kalau begitu 7 ini merupakan earliest expected time atau EET, waktu mulai paling cepat ya, earliest expected time. Kemudian 11 ini merupakan LAT, latest allowable time. 11
ya. Sehingga delta atau selisih antara 7 dan 11 adalah 4. Kemudian nih selisih antara 2 dan 5 adalah 3. Yang ini selisih antara 12 dan 12 adalah 0. Oke ya. Oke, sekarang coba kita bahas dengan lebih sistematik. Yang pertama analisis waktu, time analysis. Sebelum masuk ke situ tadi ini sudah saya rangkumkan tadi penjelasan saya. Eventnya ada 7 titik aktivitas, ada 7 event, ada 7 node, yaitu A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian aktivitasnya tadi ada 9 aktivitas ya, ada 9 aktivitas, ada A, B, A, C, A, D, C, E, C, F, E, G, F, G, D, F ya, B, E. Ada 9 aktivitas. Kemudian path atau jalurnya, ada 4 jalur atau rangkaian kegiatan. Path atau jalur atau rangkaian kegiatan ada 4, yaitu A, B, E, G, 1, 2 A, C, E, G, kemudian 3 A, C, F, G, dan keempat A, D, F, G. Nah, terus kita lakukan analisis waktu. Analisis waktunya tadi, data awalnya diketahui, ini tentunya AB itu 135, TO, TM, TP, waktunya berarti 3. Untuk aktivitas C ke F 5, 6, 13. Berarti ini TO 5, TM-nya 6, kemudian TP pesimistiknya 13, sehingga ketemu time estimated-nya adalah 7. Itu analisis waktunya seperti itu. Kemudian yang kedua analisis apa tadi? Waktu critical path ya, critical path yang kedua, analisis critical path. Kita lihat jalur ABEG, critical path waktu tempuhnya jalur ABEG adalah 15 week, 15 minggu. Kita lihat apakah 15 minggu. ABEG 3 tambah 4 7 tambah 8 15. Oke. ACEG 2 tambah 4 6, 6 tambah 8 14 minggu. ACFG 2 ditambah 7 9 tambah 7 16 minggu ACFG. Kemudian ADFG 5 tambah 7 12 tambah 7 19. Oke. Kalau gitu kita lihat di sini ya. Maka kita sudah tahu bahwasanya waktu tempuh terlama atas jalur ini adalah yang ADFG dengan waktu tempuh 19 minggu. Yang lainnya kurang dari 19 minggu. Sehingga ADFG disebut sebagai critical path ya, critical path, yaitu jalur dengan waktu tempuh terlama. Ya, jalur dengan waktu tempuh terlama. Nah, 19 minggu ini menunjukkan waktu kritisnya si proyek itu. Waktu tercepat untuk menyelesaikan proyek itu yaitu 19 minggu. Oke? Paham? Oke. Nah, sementara yang ABEG, ACEG dan ACFG ini bukan merupakan critical path. Ya, bukan merupakan critical path. Oke, itu analisis yang kedua, analisis atas critical path. Yang kedua analisis slack time, analisis waktu luang ya. Sekarang kita lakukan analisis atas waktu luang. Bagaimanakah melakukan analisis atas waktu luang? Oke. Perhatikan. Titik A. Ini ya titik A ya. Di earliest expected time EET, earliest expected time-nya yang titik A tentu saja 0. Kenapa? Ini titik awal, titik mulai. Ya, titik awal, titik mulainya berarti earliest expected time-nya adalah 0, hari ke 0. Ya, maksud 0 di sini hari ke 0. The earliest expected time-nya adalah H0. Kemudian the latest allowable time-nya adalah 0. Paling lambat dilaksanakan kapan? Ya H0. Ya, H0 juga. Sehingga 0 dengan 0 deltanya adalah 0. Ini sehingga ini slack time-nya adalah di titik A ini, slack time-nya adalah 0. Paham? Oke. Sekarang kita lihat di titik B. Titik B yang ini. Di earliest expected time, waktu mulainya aktivitas B yang tercepatnya berapa lama? Saya ulang, waktu mulai tercepat untuk aktivitas B ini kapan? Perhatikan aktivitas sebelumnya.
Ya, perhatikan aktivitas sebelumnya. Kalau waktu mulai tercepat, perhatikan aktivitas sebelumnya. Kan kita mau memulai nih B. Paling cepat kapan nih? Kalau paling cepat mulainya kapan? Paling cepat mulainya syaratnya adalah ketika aktivitas sebelumnya itu sudah selesai, terus langsung disambung. Nah, itu paling cepat. Nggak ada jeda. Paham ya, saya ulang ya. The earliest expected time, waktu mulai aktivitas B yang tercepat kapan? Waktu mulai tercepat itu artinya yang paling cepat memulainya adalah dengan syarat aktivitas sebelumnya itu selesai, begitu selesai langsung dilakukan, langsung dijalankan itu aktivitasnya. Nah, itu akan menjadi earliest expected time. Oke, kita lihat B. Aktivitas sebelum B itu apa? Oh, aktivitas dari A ke B. Ada event A sebelum B. Lama aktivitas A ke B adalah 3 week, 3 minggu. Berarti waktu mulai kegiatan B tercepat adalah begitu aktivitas A ke B selesai langsung jalan, nggak usah istirahat, nggak usah jeda, itu udah paling cepat, sehingga disebut sebagai earliest expected time. Paling cepat kapan? Minggu ketiga, ya, minggu ketiga, akhir minggu ketiga paling cepat, nggak ada istirahat. Paham? Kenapa? Ini 3 hari, 3 minggu ya. A ke B 3 minggu. Kalau mau waktu mulainya paling cepat si aktivitas B ini, ya nanti ya harus 3 minggu itu selesai aktivitas A ke B, segera B dijalankan, dilaksanakan. Berarti earliest expected time di titik B adalah 3. Terus the latest allowable time di titik B berapa? 7. The latest allowable time 7. Nah, 7 ini dari mana Pak asalnya angka 7 ini? Perhatikan, tadi kita sudah punya waktu kritis 19 minggu ya. Kita sudah punya waktu kritis 19 minggu. Ini waktu penyelesaian tercepat dari project itu adalah 19 minggu. Kan tadi kita dalam rangka slack time itu kan nggak boleh dong menambah waktunya lebih besar dari 19 minggu ya, nggak boleh. Maka bagaimana cara menghitung the latest allowable time? Kita perhatikan jalur yang setelah B. Oke, perhatikan. Jalur setelah B adalah dari B ke E, kemudian ke G. Nggak ada pilihan lain kan, cuman B, dari B ini ke E, ke G. Nah, ini ketika dia sampai di titik finish ini, dia harus waktunya paling lama 19 minggu. Berarti ke B kita tarik mundur ke belakang. The latest allowable time-nya adalah 19 dikurangi dengan 8 dikurangi lagi dengan 4, sehingga 19 dikurangi 8 sama dengan 11, 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Nah, ini waktu mulai paling lambat tanpa kemudian nambahi harinya, total hari project, total weeks-nya project ini adalah selama 7 hari, yaitu 7 minggu, yaitu 19 minggu dikurangi 8 minggu dikurangi lagi 4 minggu. Ini waktu mulai aktivitas B yang paling lambat, yaitu kapan? Minggu ke-7. Kalau dia mulainya di minggu ke-7, maka nanti tetap G-nya ini nggak akan terpengaruh, tetap penyelesaiannya masih dalam jangka waktu 19 minggu, nggak akan bertambah jadi 20 minggu, nggak akan. Ya, loh Pak, kok bisa begitu? Loh iya, coba aja. Kalau di sini kita mulai di minggu ke-7 ya, di minggu ke-7, maka nanti 7 ditambah 4 berapa? 11 ditambah 8 19. Nggak ada masalah, nggak berubah ini. Waktu tempuh project ini tetap 19 minggu. Oke Pak, kalau begitu kalau saya mulai paling lambat kan tadi 7, berarti kalau saya mulai minggu ke-5 boleh dong Pak? Oh boleh, silakan aja. Oke Pak, saya mulai minggu ke-5. Oke, 5 ditambah 4. 5 tambah 4 berarti 9. 9 ditambah 8 berapa? 17. Masih lebih kecil daripada waktu tempuh penyelesaian project ini yang 19 minggu. Pak, kalau begitu kalau saya enggak mau berhenti Pak, saya enggak mau jeda. Artinya saya mulai di waktu yang tercepat, earliest expected time, 3 minggu. Oke, 3 minggu. 3 berarti 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 15. Selesai dalam 15 minggu. Selesai. Tapi proyeknya selesainya kapan? Nanti masih di minggu ke-19. Paham? Sehingga
selisih antara earliest expected time 3 minggu dan latest allowable time 7 minggu ini adalah 4 minggu. Nah, 4 minggunya ini merupakan slack time. Paham? Oke, kita lihat lagi sekarang yang node A, event A. Event A, earliest expected time-nya 7. Yang mana Pak earliest expected time-nya? Oke, earliest expected time waktu mulai tercepat itu harus dipertimbangkan waktu selesainya kegiatan yang sebelumnya. Oke, kita lihat. Sebelum ke E itu ada 2 jalur ya, yaitu ABE dan ACE. Kita lihat jalur ABE, 3 ditambah 4, oh butuh waktu 7 minggu. Kalau jalur ACE 2 ditambah 4, oh cuma 6 minggu. Berarti paling cepat E bisa dimulai ketika sudah 7 minggu atau 6 minggu? Ya jelas 7 minggu. Kalau minggu ke-6 gimana Pak? Ini belum selesai. Si B belum nyampe ke E kalau kamu pakai yang 6 minggu, 2 ditambah 4. Berarti yang dipakai yang mana Pak? Yang terpanjang, yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini dipakai sebagai waktu tercepat. Bisa dimulainya aktivitas E ke G ini. Ngerti ya? Oke, jadi earliest expected time-nya adalah 7. Kemudian the latest allowable time-nya adalah 11. 11 dari mana ini? 19 dikurangi 8. Ya. E itu kan waktu mulai paling lambatnya, waktu mulai terlambatnya adalah tanpa mengganggu. Yang 19 minggu tadi adalah 19 dikurangi 8 sama dengan 11. Sehingga selisihnya adalah 4. Nah, 4 ini merupakan slack time titik E atau aktivitas E. Oke, paham? Oke. Sekarang yang C. C, waktu mulai tercepatnya kapan? 2. Ini kan cuma satu jalur tok, yaitu satu aktivitas AC. Ya. 2. Sehingga di sini waktu tercepat mulainya adalah 2. Kemudian waktu terlambat untuk mulainya, waktu paling lambat untuk memulai aktivitas C ini berapa? Kita lihat aktivitas setelah C, ada CEG, ada CFG. CEG, ya, CEG berarti 19 dikurangi 8, 11 dikurangi 4. 11 dikurangi 4 berarti berapa tuh? 11 dikurangi 4 7, ya, 7. Kemudian kita simpan dulu. Kita bandingkan dengan yang ini, 19 dikurangi 7 tambah 7 atau dikurangi 4. 19 dikurangi 14. 19 dikurangi 14 sama dengan 5. Nah, yang kita pakai itu adalah yang angka 5. Ya, yang angka 5. Perhatikan di sini. Dari C ke G kalau lewat E, maka CEG waktu tempuhnya adalah 4 tambah 8, 12 minggu. Sementara kalau lewat sini CFG waktu tempuhnya adalah 7 tambah 7 sama dengan 14 minggu. Maka activity dari C ke G yang harus diperhatikan itu adalah yang 12 minggu ataukah yang 14 minggu? Jawabannya adalah yang 14 minggu. Kalau yang 12 minggu ya sudah biarin aja, enggak ada masalah. Itu advantage bagi si project ini. Kenapa? 12 minggu diapa-apain aja ya enggak apa-apa, masih molor 2 minggu enggak ada masalah. Tapi kalau ini molor 7 tambah 7 14 minggu molor, maka nanti ini akan terkena imbasnya. Ini enggak akan 19, pasti lebih dari 19. Dapat dipahami ya? Sehingga yang kita pakai adalah yang panjang, yaitu 7 tambah 7 14. Sehingga 19 dikurangi 14 ketemu di the latest allowable time-nya adalah 5. 19 dikurangi 14 sama dengan 5. Sehingga deltanya adalah 3. Deltanya adalah 3. Nah, 3 ini menunjukkan slack time-nya si C. Oke, paham? Oke. Sekarang kita lihat slack time-nya D. Slack time-nya D kita perhatikan ya. Slack time-nya D. D itu waktu tercepat untuk memulainya adalah aktivitas sebelumnya 5. Oh, sudah 5 berarti. Kemudian waktu paling lambat untuk memulainya adalah dari D ke G itu kan cuma ada satu jalur, yaitu D, F, G. Ya berarti ya sudah 19 dikurangi 7 dikurangi 7. Nah, 19 dikurangi 14 sama dengan 5. 5 minus 5 deltanya 0. Oke. Kemudian sekarang node event F.
The least expected time-nya adalah 12. 12 dari mana, Pak? F, kita perhatikan jalurnya sebelum masuk ke F, ini ada jalur ACF, ada jalur ADF. Kita perhatikan ACF, ACF 2 tambah 7, 9. ADF 5 tambah 7, 12. Kita pakai yang mana? Yang 12. Ya, 12. Di hari ke-7, aktivitas ADF belum selesai. Maka F-nya belum bisa dimulai dong, Pak. Belum. Ya, di minggu ke-7, di minggu ke-9, sorry. Di minggu ke-9, apakah ini F sudah bisa mulai? Belum. Kenapa belum? Ini ADF belum selesai. ADF selesainya nanti minggu ke-12. Paham ya? Sehingga kita yang bisa kita pakai di sini, the earliest expected time-nya adalah 12 week. Kemudian the latest allowable time-nya adalah 12. 12 dari mana? Setelah F ke G cuma satu jalur, yaitu yang ini FG. Itu sehingga 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Maka ini slack time-nya adalah 0. Sekarang G, activity G. Bukan activity. Event G, ya, event G. Event G ini perhatikan, the earliest expected time-nya adalah 19. Waktu mulai tercepatnya kapan? Di 19. Kan serangkaian jalur dari sini tadi, 4 jalur sebelumnya ini kan paling banter, paling lama adalah 19. Itu sudah 19. Kemudian waktu paling lambat untuk memulainya aktivitas G ini, event G ini kapan? Minggu keberapa? Ya 19, wong udah nggak ada lagi. Aktivitas berikutnya kan udah nggak ada lagi toh. 19, ya. 19. Maka 19 minus 19 0. Paham sampai di sini? Oke. Nah, berarti coba kita perhatikan ya. Tadi slack time-nya adalah tadi jalur kritisnya adalah ADFG. Perhatikan, di sini jalur kritis, maka perhatikan slack time-nya adalah ADFG, A0, D0, F0, G0. Maka dapat kita simpulkan, ketika satu jalur itu merupakan jalur kritis atau critical path, maka pasti slack time-nya 0. Atau dengan kata lain, dia tidak memiliki waktu jeda atau waktu senggang untuk jeda berhenti dari aktivitas. Kalau yang B, C, E ini dia bisa jeda sejenak, berhenti seminggu gitu, tidak ada masalah. B bisa berhenti sampai 4 minggu. C bisa berhenti hanya sampai 3 minggu. Ya, E ini bisa berhenti sampai 4 minggu. Paham? Oke, itu adalah slack time. Jadi yang tadi ABEG, ACEG dan ACFG bukan critical path, pasti punya slack time. Ini slack time-nya ada. Ya, ada. A, B, C, E. Ini dia bukan A, B, C, E ya. B, C, E ini dia punya slack time. Kemudian ADFG, titik ADFG pasti tidak punya slack time ini, ya. ADFG enggak punya slack time. Jalur dengan waktu tempuh terlama atau waktu tercepat project selesai, tidak punya waktu luang atau no slack time. Oke, C dapat dipahami ya, mudah ya, jangan sampai dihafal ya, jangan sampai dihafal. Jadi slack time node di critical path sama dengan 0, sudah terbukti. Oke, itu pembahasan kita tentang PERT. Nah sekarang bagaimanakah kalau tadi constraint-nya kan tadi ada time, cost, and quality. Nah pertanyaan dari si project management, si PERT analysis ini adalah bagaimanakah menjaga agar kualitasnya tetap bagus dengan efisiensi waktu dan biaya yang seminimal mungkin. Nah efisiensi waktu sudah bisa kita lihat di mana? Di sini. Jadi waktunya kan kita kelihatan nih. Kita mau slack time, kita manfaatkan atau tidak, kemudian waktu terlama berapa, waktu tercepat berapa, gitu kan, sehingga kita bisa tahu slack time-nya. Kemudian kita gabungkan PERT dan konsep biaya atau cost konsep, maka akan ketemu PERT/cost system. Oke. PERT/cost itu menggabungkan konsep waktu, time, dan biaya ke dalam diagram PERT. Jadi diagram PERT-nya ini nanti kalau bicara PERT/cost, isinya tidak hanya waktu, tetapi juga berbicara atau berisi tentang biaya. Ini biaya. Ya, ini biaya.
Setiap aktivitas pasti memiliki time and cost, udah jelas itulah. Aktivitas A ke B pasti ada waktu tempuhnya dan ada biayanya. Tidak ada aktivitas atau proses bisnis yang dilakukan oleh satu unit bisnis kemudian tidak memerlukan biaya. Enggak ada. Bisnis pasti semuanya ada hitung-hitungan biayanya. Oke. Nah, time dan cost itu memiliki hubungan yang berkebalikan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau kita mau mempersingkat waktu tempuh satu aktivitas, otomatis kita perlu menambah biaya. Saya ulang ya. Kalau kita pengen mengurangi waktu tempuh satu aktivitas, itu artinya sama dengan kita harus melakukan penambahan biaya. Kenapa bisa begitu, Pak? Lah iya. Misalkan gini. Aktivitas A ke B itu diselesaikan dalam jangka waktu misalkan 2 minggu misal aja. Nah, aktivitas A ke B diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu dengan menggunakan 10 orang pekerja. 2 minggu 10 orang pekerja. Bisa nggak, Pak, kalau aktivitas dari A ke B itu diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu? Oh bisa, sangat bisa sekali. Gimana caranya? Pekerjanya ditambah. Ditambah berapa? Misalnya ditambah 10 jadi 20. Oke, paham? Oke, jadi kalau tadi waktu tempuhnya 2 minggu, direct labor cost-nya kan cuma buat bayar 10 orang. Kalau sekarang waktu tempuhnya dipersingkat menjadi 1 minggu, maka dia harus membayar 20 orang. Gedean mana? Direct labor cost untuk membayar 10 orang dengan direct labor cost untuk membayar 20 orang. Ya jelas gedean untuk membayar 20 orang direct labor cost-nya. Paham? Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan mengurangi waktu, itu sama dengan menambah biaya. Nah, tadi yang saya katakan aktivitas A ke B yang normalnya itu berjalan dengan waktu tempuh 2 minggu, kemudian dipersingkat menjadi 1 minggu. Nah, 1 minggu itu disebut sebagai crash time. Ya, crash time atau apa nih? Pemercepatan ya, program percepatan ya, program percepatan waktu. Crash time. Dari 2 minggu menjadi 1 minggu. Sehingga crash time itu apa? Crash time adalah waktu yang terkurangi sebagai akibat dari penambahan biaya. Seperti contoh saya tadi, A ke B 2 minggu dikurangi menjadi 1 minggu. Tetapi direct labor cost-nya meningkat. Dari DL cost untuk cuma 10 pekerja, sekarang menjadi direct labor cost untuk 20 orang pekerja. Oke, kalau kita gambarkan seperti di ilustrasinya Pak Charter, ini ada aktivitas sama dengan yang di atas yang di sini. Project AG ya, sama project AG. Kemudian di sini dijelaskan, kita lihat. Nodes-nya ada tetap ada 7 ya, A B C D E F G. Di samping waktu, ini ada TE. Di samping waktu, kemudian ada biaya ya. Ada biaya. Di samping waktu ada biaya. Di sini dijelaskan, nggak terlalu kelihatan di sini arsirannya. Coba saya cek. Nggak terlalu nampak juga. Oke. Waktunya itu ada TE dan ada TA. Kalau yang di sini yang hitam-hitam di sini ini maksudnya adalah aktivitasnya telah dilaksanakan. Jadi A, B, C, D, aktivitas A, B, C, D ini telah mulai dilaksanakan, ini yang hitam-hitam ini. Kemudian kalau yang masih putih ini, aktivitas E, F, dan G ini belum mulai dilaksanakan, yang E, F, G, keterangannya begitu. Kemudian ada TE. TE itu time estimated. Ini yang tadi yang diharapkan ya, time estimasiannya. Misalkan dari aktivitas A ke B, estimasi waktunya adalah selama 3 minggu. Kemudian ada TA. Apa itu TA? Time actual atau realized ya, time actual TA 3,5. Oh, ternyata realisasi sebenarnya adalah aktivitas dari A ke B ini diselesaikan dalam jangka waktu 3,5 minggu. Ini yang estimasi, ini yang actual. Kalau di kegiatannya itu sudah dilaksanakan seperti A, B, C, D, ini dia punya time actual. Kita lihat ya, A ke B time actualnya 3,5, sementara TE-nya 3 estimatednya. A ke D actualnya 7. Wah, ini molornya panjang banget ini. Actualnya 7.
estimasiannya diperkirakan cuma 5 minggu. Dari A ke C, actualnya 2, estimasiannya juga 2. Oh pas, nggak ada masalah. Kemudian B ke E kan sudah mulai nih B. Actualnya 4, estimasiannya 4. Oh sama, pas juga. Dari C ke E kita lihat C ke E. Diestimasikan 4, actualnya waktu tempuhnya 4 minggu juga, sama, nggak ada masalah. Kemudian C apakah sudah dimulai? Sudah Pak. Loh Pak, kok di sini cuma TE toh? Cuma TE saja. Time estimate. Time actualnya mana? Nggak ada gitu. Oh berarti C ini belum selesai. Ya, dia masih di tengah jalan ini. C ke F ini masih di tengah jalan. Kalau C ke E udah selesai. Ada realisasinya, kita tahu. D demikian juga, D ke F ini belum selesai. Maka masih ada TE saja. TA-nya belum ada, time actualnya belum ada. Oke? Nah, kemudian ini ada selain waktu ada cost-nya juga, ada biayanya juga. Ya. Dari A ke B itu yang diarsir itu yang agak gelap ini yang 10. Yang 12 ini merupakan dolar estimated atau biaya perkiraannya. Biaya perkiraannya 12. Kemudian realisasi biayanya 10. Oh menyenangkan ini. Berarti lebih ngirit. Dari A ke C estimasi biayanya 10, kemudian realisasinya 10 juga. Oh pas. Dari A ke D estimasi biayanya adalah 28. Realisasinya 33. Oh tidak menyenangkan. Boros ini dari A ke D. C ke E sama, B ke E juga sama antara estimasi dan actual. Oke. Udah kita lihat. Sekarang kalau saya punya pertanyaan, yang manakah jalur yang bisa di crash time? Ya, yang manakah jalur yang bisa dilakukan crash time? Jawabannya yang mana? Tentunya adalah crash time. Berarti jalur yang di crash time. Maksudnya itu jalurnya itu dipersingkat gitu loh, dipendekkan ya. Jalurnya dipendekkan. Jadi pertanyaannya adalah jalur manakah yang bisa disingkat waktu tempuhnya? Jalur mana? Kita perhatikan tadi di sini. Jalur ABEC 15, ACEC 14, ACFG 16, ADFG 19. Berarti kalau kita mau mempersingkat waktu penyelesaian, tentu saja adalah jalur yang ADFG. Kenapa? Karena di critical path. Percuma kalau kita mempersingkat waktu tempuhnya ABEG 15 week. Mau dipersingkat lagi, dipersingkat berapa? Dikurangi 1 minggu misalkan. Ya kalau dikurangi 1 minggu ya tetap aja jadi 14 minggu. Tapi apakah pertanyaannya, apakah kemudian project ini akan selesai dalam jangka waktunya kurang dari 19 minggu? Nggak bisa. Tetap aja kan ADFG-nya nggak diungkit-ungkit, nggak diutak-atik, nggak dipersingkat. Oke? Kalau Pak ACFG yang saya crash time, saya kurangi waktu tempuhnya menjadi katakanlah misalkan 13 gitu ekstrimnya. Bisa Pak? Bukan bisa ya. Boleh Pak, boleh. Silakan aja. Tapi apakah pengurangan ACFG waktu tempuh 16 minggu menjadi 13 minggu itu bisa mempercepat waktu selesainya project? Enggak bisa. Kenapa? Lah ADFG kamu itu masih 19 minggu. Oke? Ngerti? Jadi ketika ada pertanyaan, jalur manakah yang harus dilakukan crash time? Pasti jalur ADFG. Oke? Kalau ini jalur ADFG saya persingkat, saya kurangi, saya lakukan crash time 1 minggu aja, jadi 18 minggu. Maka ABEG, ACEG, ACFG nggak ada masalah kan? Biarin aja. Tapi proyeknya akan selesai bukan 19 minggu, melainkan 18 minggu sudah selesai. Dapat dipahami? Ngerti ya? Oke. Pak, kalau ADFG saya mau kurangi, saya mau lakukan crash time hingga 16 minggu gimana Pak? Enggak apa-apa, silakan. Ya, silakan aja. Berarti tetap waktu penyelesaian proyeknya menjadi 16 minggu. Lah ini Pak ACFG enggak diutak-atik, enggak apa-apa. Ya silakan aja. Kan enggak ngaruh, ini 16 minggu. Ini di crash time kan menjadi 19 ke 16 minggu ya, enggak apa-apa. Tetap aja enggak ada masalah. Paham ya? Oke. Berarti di sini ketika ada pertanyaan yang manakah jalur yang bisa dilakukan crash time, itu adalah yang ADFG. Ya, ADFG. Terus
Nah, untuk melakukan crash time, tadi kan waktunya dipersingkat kan berarti biayanya meningkat. Oke, itu kita butuh data biaya untuk crash time. Berapa dolarkah untuk crash time? 1 minggunya berapa gitu misalkan. Nah, ADFG akan kita singkat. Ya, akan kita singkat. Akan kita lakukan crash time kurang dari 19 minggu. Entah 1 minggu atau 2 minggu. Oke, jadi pertanyaan pertama, yang mana jalur yang bisa di crash time? ADFG. Oke, yang critical path ya, jangan yang bukan critical path. Ngapain itu di crash time? Nggak ngefek ke penyelesaian project secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan berikutnya, sampai berapa lamakah waktu crash time-nya? Sampai berapa lamakah waktu crash time-nya? Oke, perhatikan. Tadi kan critical path-nya si ADFG kan 19 minggu. 19 minggu. Kalau 19 minggu itu kita kurangi menjadi 1 minggu menjadi 18 minggu, bisa? Bisa. Bisa. Ada biayanya? Ada. Oke. Oke Pak, sekarang kalau kita kurangi 19 minggu menjadi 17 minggu, bisa atau tidak? Bisa. Ada biayanya? Ada. Lebih besar dari yang cuma ngurangi 1 minggu tentunya. Kan ini kita ngurangi 2 minggu. Crash time-nya 2 minggu, di crash 2 minggu. Lebih besar dong biayanya daripada yang cuma nge-crash selama 1 minggu. Bisa berarti ya? Bisa. Pak, saya kurangi atau kita kurangi dari 19 minggu ini menjadi 16 minggu. Bisa atau tidak? Bisa. Biayanya lebih gede lagi daripada yang ke 18 minggu dan 17 minggu. Bisa ya? Bisa ya, bisa. Kemudian, Pak, bisa enggak kalau crash time-nya itu kita kurangi menjadi 15 minggu? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Ini dikurangi dari 19 minggu menjadi 15 minggu, dan enggak hanya yang ini saja. Kalau ADFG ini kita kurangi menjadi, kita crash time kan menjadi 15 minggu, ini sudah bergeser, ini enggak lagi menjadi critical path. Critical path-nya menjadi yang ACFG. Loh, terus gimana dong Pak? Ya ACFG-nya harus kamu crash time juga dari 16 minggu menjadi 15 minggu. Wah, biayanya lebih gede Pak. Lebih gede lagi. Lebih besar lagi. Ngerti ya? Oke. Nah, terus gimana dong Pak? Sampai sebatas mana Pak 19 minggu ini bisa di crash time? Tergantung nanti ya di soalnya. Ini tergantung hitung-hitungan biaya ya. Tergantung hitung-hitungan biayanya harus diperhatikan. Dan ini yang namanya kita mau nge-crash, mau mempersingkat satu kegiatan, itu ada batasnya ya. Ada batasnya. Misalkan normal penyelesaian satu kegiatan normalnya itu selama 10 minggu gitu misalkan. Bisa dipersingkat, tapi maksimal penyingkatan waktunya, maksimal nge-crash time-nya itu 2 minggu. Kalau begitu ya berarti cuma bisa di crash time dari 10 minggu menjadi 8 minggu, dikurangi 2 minggu, selesai. Ya, itu kalau normalnya 10, normal penyelesaian 10 minggu, kemudian nge-crash-nya maksimal cuma 2 minggu. Berarti paling cepat 8 minggu. Ya, ini tergantung ini juga ya. Kalau ADFG itu misalkan crashing time-nya maksimal misalkan 2 minggu, ya berarti ini crashing time-nya sampai dengan 17. Nggak bisa sampai 16, nggak bisa. Jadi itu ada batas maksimalnya ya. Crashing time ada batas maksimalnya. Nggak hanya berbicara tentang biaya, biaya sudah pasti ada, tetapi crashing time maksimalnya itu juga ada. Nggak mungkin. Contoh logik sederhananya gini lah. Sekolah SD, oke, sekolah SD bisa Pak di Excel Pak, di akselerasi bisa. Berapa akselerasinya? Dari yang awalnya 6 tahun, Excel misalkan dapat Excel misalkan sampai 2 tahun. Ada sampai 3 tahun Pak, ada. Jadi 3 tahun SD lulus. Bisa enggak Pak kalau Excel dari 6 tahun cuma 1 tahun? Kan aneh gitu. Ada anak lulus TK, kemudian masuk kelas 1 SD, belajar setahun, langsung ujian, lulus dari SD. Kayaknya nggak mungkin deh. Gitu loh, itu yang dimaksud dengan crashing the time, ada batas maksimalnya. Kalau SD 6 tahun, kemudian di-crash, dipercepat waktunya 4 tahun cuman, berarti dipersingkat 2 tahun,
kayaknya masih ada, kayaknya ada itu. Ya, itu masih masih bahasa Jawanya itu masih wangun gitu loh. Itu masih masih hal yang wajar gitu loh. Bisa. Ya itu loh, itu contoh saya untuk menggambarkan bahwasanya slack time itu sendiri walaupun itu ada biayanya, itu ada batas maksimalnya. Sorry, bukan slack time, crashing time. Crashing time itu walaupun bisa dimungkinkan dan ada biayanya, tapi crash time itu ada batas maksimalnya. Bukan slack time ya, sorry. Crashing time. Kalau slack time ada biayanya enggak, Pak? Oh, enggak ada, free. Ya ini bedanya ya, bedanya ya. Kalau crash time itu mempersingkat waktu, ada biayanya, tambahan biayanya ada. Kalau slack time berhenti Pak, nggak melakukan kegiatan, ada tambahan biayanya enggak Pak? Enggak ada. Itu free kalau slack time. Paham? Oke, dah ya. Berarti jawaban sampai berapa lama waktu crash time-nya itu tergantung berapa lamakah waktu crash time-nya itu maksimalnya berapa lama. Kalau misalkan di sini crash time-nya maksimalnya cuma 2 minggu, ya sampai berapa lama waktu crash time-nya, ya berarti cuma sampai minggu ke 17. Sehingga waktu penyelesaian tercepat dari project A G adalah 17 minggu. Tapi waktu normal penyelesaian project dari A ke G adalah tadi 19 minggu. Kalau di crashing menjadi 17 minggu waktu penyelesaiannya, maka ada 2 minggu. Crashing time-nya ada 2 minggu. 2 minggu itu artinya menambah biaya. Oke, biaya atas crashing time tentunya. Oke ya. Oke, kita sudah selesai tuntas pembahasan kita mengenai PERT dan PERT/cost system. Oke, kita lanjutkan nanti di part berikutnya, yaitu part yang ketiga. Terima kasih.